Berita pertama, semua orang punya takdirnya masing-masing. Khairullah Abdul Kabir, pemain naturalisasi asal Maroko yang sempat nganggur hingga main tarkam di Indonesia. Mari simak ulasan berikut ini. Berita kedua, Rafael Struijk, sang pemain kesayangan Shin Tae-yong untuk ADO Den Haag di Piala Liga Belanda. Begini hasilnya guys. Mari kita simak ulasan berikut ini. Berita ketiga, ini rencana terselubung Jordi Amat di timnas Indonesia yang dibongkar Sandy Walsh. Mari kita simak baik-baik ulasan ini agar tidak salah paham guys. Berita keempat, pembelaan untuk Stefano Lillipali agar dipanggil timnas Indonesia saat lawan Irak. Pelatih Borneo FC laku hal-hal ini, lantas bagaimana menurut kalian? Akankah Stefano Lillipali dipanggil Shin Tae-yong lagi untuk membela timnas Indonesia saat lawan Irak? Ini patut ditunggu, karena Mimin juga penasaran. Berita kelima, inilah dua sinyal dari Sandy Walsh untuk bisa bela timnas Indonesia. Kebanggaan bela skuad Garuda kalahkan perihnya cedera? Kita ulas di sini saja guys. Berita keenam, inilah kabar baik yang selalu Mimin tunggu kehadirannya guys. Dua pemain timnas Indonesia masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. Mari kita ulas di sini. Berita ketujuh, media Vietnam nilai timnas Indonesia bakal merepotkan karena dua hal ini. Lantas bagaimana menurut kalian? Media Vietnam ini sudah mirip Bung Towel saja ya. Berita pertama, semua orang punya takdirnya masing-masing. Khairullah Abdul Kabir, pemain naturalisasi asal Maroko yang sempat nganggur hingga main tarkam di Indonesia. Mari simak ulasan berikut ini. Proses naturalisasi pemain menjadi sorotan dalam sepak bola Indonesia. Langkah tersebut umumnya diambil PSSI untuk menambah kekuatan di skuad timnas Indonesia. Namun, rupanya tidak semua pemain naturalisasi punya jejak yang mentereng. Menarik ke belakang, ada salah satu pemain asal Maroko bernama Khairullah Abdul Kabir yang datang ke Indonesia. Kala itu, dari tahun 2016 sampai tahun 2022, beliau bermain di Liga 1 maupun Liga 2. Sayangnya sampai sekarang beliau pun belum memiliki klub hingga saat ini. Lantas bagaimana pendapat kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Berita kedua, Rafael Struijk, sang pemain kesayangan Shin Tae-yong untuk ADO Den Haag di Piala Liga Belanda. Begini hasilnya guys. Mari kita simak ulasan berikut ini. Pemain 20 tahun ini bermain 1 menit saat ADO Den Haag menang 1-0 atas klub kasta ketiga Liga Belanda di babak pertama Piala Liga Belanda. Adapun ini merupakan penampilan perdana Rafael Struijk bersama tim dalam 1 bulan terakhir. Sekarang harapannya, Rafael Struijk terus mendapatkan menit tampil bersama tim. Jika terus mendapatkan menit tampil, jam terbang Rafael Struijk bakal meningkat. Ujung-ujungnya, timnas Indonesia juga yang diuntungkan. Timnas Indonesia membutuhkan tenaga Rafael Struijk saat mengarungi ajang-ajang besar ke depan seperti babak kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia dan Piala Asia tahun 2023. Berita ketiga, ini rencana terselubung Jordi Amat di timnas Indonesia yang dibongkar Sandy Walsh. Mari kita simak baik-baik ulasan ini agar tidak salah paham guys. Rencana terselubung Jordi Amat di timnas Indonesia yang dibongkar Sandy Walsh bukan sekadar membawa timnas Indonesia mengukir prestasi. Jordi Amat ternyata juga berencana membantu pemain muda berkembang lebih baik. Rencana Jordi Amat ini diungkap oleh Sandy Walsh saat wawancara di podcast Sport 77 Official. Sandy Walsh mengatakan bahwa Jordi Amat sering membicarakan soal timnas Indonesia dan pemain muda di skuad Garuda.
Tentu saja, rencana ini akan dapat sambutan positif karena bisa membuat timnas Indonesia lebih berkembang di masa depan. Apalagi, Jordi Amat dalam karir sepak bolanya pernah membela klub yang merumput di Liga Spanyol hingga Inggris. Lantas inilah bekal Jordi Amat untuk bisa membantu perkembangan sepak bola tanah air kita. Coba tulis harapan kalian untuk masa depan timnas Garuda ya. Mimin tunggu di bawah kolom komentar. Berita keempat, pembelaan untuk Stefano Lillipali agar dipanggil timnas Indonesia saat lawan Irak. Pelatih Borneo FC laku hal-hal ini, lantas bagaimana menurut kalian? Akankah Stefano Lillipali dipanggil Shin Tae-yong lagi untuk membela timnas Indonesia saat lawan Irak? Ini patut ditunggu, karena Mimin juga penasaran. Moncernya penampilan Stefano Lillipali di Liga 1 membuatnya layak dipanggil timnas Indonesia lagi saat lawan Irak. Sebuah pembelaan yang didukung komentar pelatih Borneo FC. Netizen Indonesia sempat mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong tak membawa Stefano Lillipali ke timnas Indonesia saat FIFA Matchday Oktober tahun 2023. Yang mana, kini penyerang berusia 33 tahun itu semakin menunjukkan kelasnya dengan performa sensasional di Liga 1, maka dengan performa ciamik ini, banyak netizen yang meminta Lillipali agar dipanggil timnas Indonesia lagi, terutama saat FIFA Matchday November tahun 2023 mendatang. Lantas bagaimana menurut kalian? Akankah Stefano Lillipali dipanggil Shin Tae-yong lagi untuk membela timnas Indonesia saat lawan Irak? Ini patut ditunggu, karena Mimin juga penasaran. Berita kelima, inilah dua sinyal dari Sandy Walsh untuk bisa bela timnas Indonesia. Kebanggaan bela skuad Garuda kalahkan perihnya cedera? Kita ulas di sini saja guys. Baik timnas Indonesia, Sandy Walsh berjanji akan segera kembali ke lapangan. Sandy sebelumnya mendapatkan cedera yang mengakibatkan Sandy harus mendapatkan jahitan karena cedera tersebut. Kabar ini tentu jadi pukulan telak bagi skuad Garuda yang akan melawan Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 16 November mendatang. Terbaru, Sandy Walsh mengonfirmasi bahwa dia siap segera kembali ke lapangan, tepatnya setelah dia mendapatkan jahitan dan mulai menjalani pemulihan. Sandy kemungkinan butuh beberapa pekan sebelum pulih total. Namun, cedera ini sudah ditangani dengan baik dan dia diharapkan segera bisa kembali ke tim. Dan semoga untuk Sandy segera diberikan kesehatan. Amin. Berita ke-6. Inilah kabar baik yang selalu Mimin tunggu kehadirannya guys. Dua pemain timnas Indonesia masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. Mari kita ulas di sini. Liga Super Malaysia akan mengadakan penghargaan bertajuk Anugerah Bola Sepak Kebangsaan tahun 2023. Menariknya, dari nominasi pemain asing terbaik ada dua pemain timnas Indonesia yang masuk daftar. Mereka adalah Jordi Amat dan Sadil Ramdhani. Nantinya pengumuman akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Pemilihan Jordi dan Sadil bukan tanpa alasan. Jordi jadi yang berposisi sebagai bek ini sudah bermain dalam 33 pertandingan dan membawa timnya menjuarai Liga Malaysia. Sadil Ramdhani juga tidak kalah cemerlang bersama Sabah FC. Total Sadil sudah bermain dalam 60 pertandingan dengan catatan 14 gol dan 23 assist. Dan adapun inilah kabar baik yang mengharumkan nama Indonesia di negara tetangga. Berita ke-7. Media Vietnam nilai timnas Indonesia bakal merepotkan karena dua hal ini. Lantas bagaimana menurut kalian? Media Vietnam ini sudah mirip Bung Towel saja ya. Media Vietnam menilai bahwa timnas Indonesia bakal merepotkan Vietnam karena dua alasan. Alasan tersebut yakni adanya program naturalisasi yang terus dilakukan oleh PSSI dan rencana timnas Indonesia menggelar TC di Eropa. Adapun berikut inilah kata media Vietnam, dengan naturalisasi pemain besar-besaran,
timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tidak menyenangkan bagi timnas Vietnam. Selain itu, timnas Indonesia juga melakukan investasi besar. Tim asuhan Shin Tae-yeon akan berlatih di Eropa sebelum menghadapi Vietnam di putaran final Piala Asia 2023 pada 19 Januari tahun 2024.